Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan kepada kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong baik hamba-Mu, juga setiap jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mengikuti renungan ini. Tuhan terima kasih, kami siap dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan Desember, dan bulan Desember ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang luar biasa bagi kita umat-umat Tuhan, di mana kita di bulan ini akan mengingat Tuhan pernah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semuanya. Di bulan ini gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan tentunya akan merayakan Natal. Jadi Natal merupakan sesuatu yang mendatangkan sukacita. Natal kabar gembira, kabar sukacita bagi dunia, dikatakan demikian karena Natal merupakan perwujudan ataupun penggenapan rencana dan janji Tuhan kepada manusia tentang datangnya dan lahirnya seorang juru selamat. Dan saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia menjadi juru selamat bagi manusia. Ayat 14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia bukan suatu kecelakaan atau peristiwa tanpa perencanaan dari Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat sudah direncanakan oleh Tuhan dan disampaikan kepada manusia jauh sebelum peristiwa Natal itu terjadi. Rencana kedatangan juru selamat pertama kali disampaikan kepada manusia di Taman Eden setelah manusia jatuh di dalam dosa. Saudara bisa baca Kejadian 3:15. Itu merupakan rencana penyelamatan yang Tuhan akan kerjakan, dan rencana itu disampaikan pertama kali kepada manusia di Taman Eden. Rencana tersebut juga dinubuatkan oleh para nabi, baik dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6 juga dinubuatkan tentang kelahiran Mesias, kelahiran juru selamat bagi dunia. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran, dan sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kedatangan Tuhan Yesus atau peristiwa Natal sudah direncanakan oleh Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3:15 juga dinubuatkan oleh para nabi, baik Nabi Mika maupun Nabi Yesaya. Jadi rencana penggenapan janji Tuhan mengenai juru selamat didasari oleh kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia. Jadi kenapa Tuhan merencanakan karya penyelamatan, kenapa Tuhan merencanakan kedatangan juru selamat kepada dunia? Karena Tuhan begitu mengasihi dunia, Tuhan begitu mengasihi manusia. Yohanes 3:16 dikatakan, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sekalipun manusia melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia tidak pernah dibatalkan. Jadi saudara, Tuhan menyelamatkan manusia bukan karena manusia itu baik, bukan karena manusia itu hidupnya benar dan taat di hadapan Tuhan, tapi karena kasih Tuhan begitu besar kepada manusia, kasih Tuhan begitu besar kepada dunia.
Mazmur 14 ayat yang kedua dan tiga menggambarkan keadaan kondisi manusia, di mana dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saudara, kondisi manusia begitu rusak, begitu bejat, menyeleweng, menyimpang, dan melawan Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, begitu besar kasih Tuhan akan kita, rencana penyelamatan tetap dikerjakan oleh Tuhan. Jadi saudara, Natal merupakan kabar gembira, kabar sukacita, karena karya keselamatan yang Tuhan janjikan kepada manusia digenapi oleh Tuhan melalui peristiwa kelahiran Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia yang kita peringati, kita rayakan bersama-sama dalam perayaan dan juga ibadah Natal. Jadi saudara, Natal merupakan bukti kasih Tuhan kepada kita. Natal merupakan bukti penggenapan janji Tuhan kepada kita. Jadi saudara, di bulan ini kita akan diingatkan betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan betapa Tuhan setia kepada janjinya, sehingga Tuhan Yesus datang sebagai manusia, lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat di siang hari ini. Tolong kami, mampukan kami untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami apa yang menjadi firman Tuhan di siang hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia kepada janji-Mu, dan Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga Natal Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan untuk kami. Engkau hadir, Engkau lahir sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.